Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sarya Yulandari dalam rangkaian logika digital pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan, gitu ya. Dari yang sebelumnya sudah kita bahas tentang besaran dari digital dan analog, kemudian kita masuk ke sistem bilangan. Nah, kita refresh kembali, sebenarnya untuk sistem bilangan sendiri teman-teman sudah belajar mulai dari TK. Kalau saya TK, mungkin teman-teman sebelum TK gitu ya, sudah ada sistem bilangan. Nah, bilangan itu ada apa aja untuk yang akan kita pelajari? Ya, ada 4, yaitu bilangan biner, oktal, desimal, dan heksa. Mungkin bagi teman-teman yang sudah yang berasal dari SMK atau STM gitu ya, sudah mengenal tentang 4 bilangan tersebut, yaitu biner, oktal, desimal, dan heksa. Nah, kita sebenarnya ada beda-beda gitu ya, mulai dari biner ke oktal, oktal ke desimal, ataukah desimal ke heksa itu ada masing-masing. Cuman untuk mempersingkat memori kita gitu ya. Nah, akan saya kasih tahu cara singkat atau gimana sih caranya supaya teman-teman bisa mengingatnya dari mulai sekarang sampai tua nanti gitu ya istilahnya. Karena ini penting sekali ya buat teman-teman karena ke depan itu pasti bilangan-bilangan ini akan dipakai gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat biner terlebih dahulu. Biner itu adalah dia cuma dua, kalau ndak nol ya satu. Berarti bilangan maksimalnya adalah satu. Dia ada dua bilangan, di mana bilangan maksimalnya adalah satu. Loh kok bisa? Ya karena ada nolnya, karena dimulai dari nol. Oke, kita mulai dari biner. Biner itu kalau kita lihat adalah dua pangkat, adalah bilangan dua pangkat. Nah, yang teman-teman mesti hafal itu adalah bilangan dua pangkatnya. Dua pangkat nol itu adalah satu, kemudian dua pangkat satu itu adalah dua, dua pangkat dua adalah empat, dua pangkat tiga adalah delapan, dan seterusnya. Nah, teman-teman kalau nggak mau mengingat, oke, berarti dikalikan bilangan yang sebelumnya ditambahkan. Misalnya satu, satu tambah satu, dua, dua tambah dua, empat, empat tambah empat, delapan, delapan tambah delapan, 16, dan seterusnya gitu ya. Ditambahkan dengan bilangan yang sebelumnya. Jadi 16 misalnya, 16 tambah 16 kan 32, 32 tambah 32, 64, 64 tambah 64, 128, 128 tambah 128, 256, dan seterusnya. Nah, itu adalah cara paling gampang gitu ya. Jadi nggak usah mikir, oh ini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu adalah 2, 2 pangkat 2 itu 4. Lah, 2 pangkat 5 berapa? Susah ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Susah ya. Nah, teman-teman bisa coba untuk membuat bilangan deret binernya itu dengan menambahkan bilangan yang sebelumnya. Nah, terus misal ini kita coba-coba terlebih dahulu ya, karena kita bicara masalah biner, maka kita coba dulu 10 desimal itu berapa biner. Ini kayaknya di SMA juga teman-teman SMA kayaknya sudah pernah dapat gitu ya bilangan biner, bahkan mungkin SMP sudah ada juga. Kalau saya SMP sudah dapat, berarti teman-teman mungkin SD udah dapat gitu ya untuk deret bilangan-bilangan tersebut. Oke, kita coba nginget-nginget dulu. 10 desimal itu berapa biner gitu. Nah, caranya seperti apa? Kita membuat dulu deretnya. Jangan lupa deretnya itu mulai dari kanan. Jadi teman-teman kalau membuat deret tidak boleh dari kiri. Salah ya, seperti kalian menulis biasa salah. Tapi seperti menulis Arab. Kalau menulis Arab kan mulainya dari sebelah kanan. Nah, sebelah kanan dulu. 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Lalu setelah kalian dapat, di sini ada 10. Carilah bilangan yang paling besar tapi di bawah 10. Dari deret ini yang paling besar tapi di bawah 10, yaitu 8. Gitu ya. Kenapa kok 8? Ya, karena 8 itu sebelum 10 gitu kan ya. Nah, lalu bagaimana? Lalu setelah dapat 8 berarti 10-nya ini ya, soalnya itu ya, 10 dikurangi 8 dulu, jadinya adalah 2. Carilah bilangan yang ada di deret di sebelah kanannya, yang 2 tapi di bawah 2 gitu ya. Ya 2 sendiri ya. Nah, 2 sendiri. Nah, yang kemudian dikurangkan 2 dikurangi 2 adalah 0. Harus sampai 0 gitu ya. Nanti kalau misalnya di sini ada 1, ya cari lagi di mana ada 1. Berarti di sini 1, 1 kurangi 1 itu 0.
Kurang lebihnya kayak gitu kalau misalnya itu masih ada di sini masih ada sisa 1 misalnya. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat di sini yang ada operasinya itu dikasih 1 gitu. Yang tidak ada operasinya, yang sela-selanya itu dikasih 0. Berarti 1 di sini 0, 2, 1, ada operasinya kan dia ini, berarti 1. 4-nya di sini nggak ada operasinya 0. Yang 8-nya ini ada operasinya, berarti ini 1. Yang lainnya di sini mau dikasih 0, 0, 0, 0, 0, 0 nggak masalah. Jadi kalau kita bicara masalah bilangan biner, maka di sebelah kirinya ini teman-teman kasih 0, 0, 0, 0, 0 itu nggak ngaruh gitu ya. Tapi kalau di belakangnya ini kalian kasih 0, 0, 0, 0, 0 ngaruh banget gitu. Jadi beda dengan berapa angka di belakang koma gitu ya. Kalau koma sebelah kanan itu mau dikasih 0, 0, 0, 0 berapa nggak masalah. Tapi kalau bilangan biner itu sebelah kiri gitu ya, mau dikasih 0, 0, 0, 0, 0, itu nggak masalah gitu. Seperti misalnya kalau teman-teman bikin angka 1 bisa 01 gitu ya, angka 2 bisa 02 dan seterusnya. Dan bisa 001, 002 itu sama aja, itu sama dengan 1 dan 2. Oke, sekarang kita masuk ke oktal. Oktal itu adalah bilangan 8. Nah, bilangan 8 tapi digitnya itu adalah 3 digit. Kenapa kok 3 digit? 8 itu adalah 2 pangkat 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kan gitu ya. Nah, makanya dia di 3 digit. Nah, setelah itu baru kita cari nih gimana caranya. Kita bikin deret bilangan biner terlebih dahulu. Tapi yang bilangan oktal terlebih dahulu. Nilainya bilangan oktal itu jumlahnya 8. Karena dimulai dari 0, maka bilangan yang paling akhir dari oktal itu adalah 7. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian mulai dari 0 lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Lalu setelah itu, si 7 ini dia mempunyai 3 digit. 1, 2, 4. Loh, kok 1, 2, 4? Iya, karena di sini kan dia hubungannya sama biner kan. Biner itu 1, 2, 4 kalau 3 digit. 1, 2, 4. Nah, kenapa? Loh, kok bisa 1, 2, 4? Coba teman-teman lihat 7. 7 itu terdiri dari 1, 2, dan 4. Loh, kok bisa? 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 4, 7. Berarti hasilnya adalah 7. Kurang lebihnya seperti itu. Yuk kita langsung aja ya kepoin caranya bagaimana sih. Nah, kita mulai dari yang pertama, ini contohnya adalah 75 oktal itu berapa biner, misalnya seperti itu. Nah, kita bikin aja dulu, terlebih dahulu ada 2 gitu ya. 7 sama 5. 75 ya, 7 sama 5. Ini adalah 7 oktal dan 5 oktal. Lalu setelah itu baru kita tambahkan binernya, 1, 2, 4 deret binernya. Di masing-masing angka itu akan dijadikan di masing-masing angka itu harus dijadikan sebagai ini dulu, dijadikan 3 dulu. 1, 2, 4, di sini juga 1, 2, 4. Lalu setelah itu 7. Kalau 7 tadi, ya 7 dikurangi 4, 3. 3 dikurangi 2, 1. 1 dikurangi 1, 0. Sama dengan yang tadi ya. Yang 5 juga sama. 5 dikurangi 4. Kemudian setelah itu sama dengan 1. Ya, 1 ya udah berarti 1 ini ya. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah di sini yang sama. Nah, di sini yang sama gitu ya. Yang sama, yang ada angkanya, berarti kan ini semuanya diproses ya, berarti 1, 1, 1. Nah, yang sebelahnya itu adalah 1, yang 2-nya ini nggak diproses, berarti 0 dan 1. Selesai di situ. Sampai di sini jelas ya, Jeng? Berarti kalau begitu hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1. Biner seperti itu. Nah, kok sekarang kalau dibalik biner ke oktal. Bagaimana jika biner ke oktal? Misalnya nih, saya punya 1001011 biner itu berapa oktal gitu ya.
Nah, yang pertama kita harus masukkan terlebih dahulu tapi di jeda 33. 110, kemudian dijeda, kemudian 100, kemudian dijeda, kemudian 1. Nah, ini juga sama ya, 110 jeda, kemudian 100 dijeda, kemudian 1. Lalu setelah itu biasa dikasih 124, 124, 124 dan seterusnya. Baru setelah itu yang ada angka satunya diturunkan. Misalnya ini 21, oh berarti di sini ada angkanya berarti 21. Di sini 0, berarti ini nggak usah diturunkan gitu ya. Yang ada angkanya aja diturunkan. Lalu setelah itu dijumlahkan 1 tambah 2, 3, ini 1, ini 1. Berarti 1, 1, 3. Berarti hasilnya adalah 1, 1, 3 oktal. Sampai di sini mudah sekali bukan? Gampang ya, oke. Next, berikutnya kita masuk ke desimal. Kalau desimal berarti angkanya adalah 10. Tapi bilangan maksimal dari desimal itu adalah 9. Loh, kenapa ya? Karena mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian balik lagi ke 0. Nah, karena di sini digitnya itu banyak, berarti di sini tidak terbatas gitu ya, n digit. Nah, kita lihat bagaimana sih dari 75 desimal, kemudian itu berapa biner gitu ya. Nah, berbeda dengan yang tadi untuk yang desimal, khusus desimal gitu ya. Nah, khusus untuk desimal, kita harus urutkan sesuai dengan bilangan biner. Berarti ngurutkannya itu sesuai dengan biner, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Lalu kita cari 75, yang maksimal adalah 64 ini ya. Yang masih di bawah 75 tapi maksimal, berarti 64. Nah, lalu 75 dikurangi 64 itu adalah 11. Lalu setelah itu baru kita 11. 11 itu adalah 8 gitu ya. Loh kok bisa ya? Yang paling kecil di antara ini tapi yang paling besar gitu 11. Bisa dikurangi 16 nggak bisa? Bisa dikurangi 8 bisa. Oh ya udah berarti 8. Nah, 8 11 dikurangi 8 itu adalah 3. Lalu setelah itu baru teman-teman ini lagi gitu ya. 3 itu adalah 2 ya. 3 dikurangi 2 itu 1, kemudian di sini satunya masuk naik, kemudian setelah itu baru 1 dikurangi 1 adalah 0. Selesai. Berarti di sini ada 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, yang lainnya adalah 0. Hasilnya adalah 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 biner. Nah, sekarang kebalikannya. Gimana kalau biner to desimal? Nah, untuk biner to desimal, misalnya kita punya 11010111 biner, berapakah desimalnya gitu ya? Nah, berarti kita bikin dulu 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ini adalah deret binernya terlebih dahulu kita bikin. Lalu setelah itu masukkan yang soalnya ke dalamnya 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Lalu setelah itu baru yang ada angkanya itu diturunkan gitu ya. 1, 2, 8, 3, 2, 6, 4. Lalu setelah itu baru dijumlahkan keseluruhan. Jadi hasilnya adalah 107. Nah, di sini hasilnya adalah 107 desimal. Kurang lebihnya seperti itu, guys. Gampang ya. Next, berikutnya kita masuk ke bilangan heksa. Kalau bilangan heksa itu ada 16 angka, tapi dia maksimalnya adalah F. Nah, khusus untuk bilangan heksa, dia karena dia turunannya dari bilangan desimal gitu ya, angka maksimalnya adalah 9. Tapi setelah 9, 10-nya itu adalah A, B, C, D, E, dan F. Lalu sehingga teman-teman nanti bisa bilang bahwa yang paling besar dari heksa itu adalah F. Jadi 0 sampai F. Lalu kembalikan 0 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, kemudian kembalikan 0 lagi. Nah, karena 16 kita lihat di slide yang sebelumnya, kalau 16 itu berarti dia keberapa? 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, sehingga untuk bilangan heksa sendiri, teman-teman ada 4 digit gitu ya, karena 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi 16 itu adalah 2 pangkat 4. Makanya dia ada 4 digit. Nah,
Nah, paling besar itu F gitu ya. F itu pasti di sini 1111 gitu. Karena F itu adalah 1248. Kalau nggak percaya coba dihitung. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu adalah 15. Ya kan? Ya, ini maksimalnya itu 15 kan ya. Karena di sini 16 digit dimulai dari 0, berarti di sini adalah 15. 8 tambah 4 12 tambah 3 berarti 15 gitu ya. Nah, next berikutnya, misalnya kita mempunyai satu B dari heksadesimal itu berapa B, biner gitu ya. Nah, kita masukkan terlebih dahulu 1 B, lalu setelah itu masing-masing dikasih 1248, 1248. Nah, lalu setelah itu baru kita masukkan 1, oh berarti ini B itu adalah 11. B itu adalah 11. 11 itu yang paling besar adalah 8. Berarti 11 dikurangi 8. 11 dikurangi 8 itu adalah 3. 3 itu adalah 2 di sini ya, yang paling besar ya, 3. 3 dikurangi 2 masih 1. 1 masuk ke sini, 1 dikurangi 1 adalah 0. Selesai. Nah, hasilnya adalah 1, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kebalikannya, bagaimana kalau biner dimasukkan ke heksa? Nah, sekarang kalau misalnya biner dimasukkan ke heksa, caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya kita mempunyai 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 biner, itu berapa heksa gitu ya. Nah, kita kelompokkan 4 terlebih dahulu. Jadi 1, 1, 0, 1 itu adalah kelompok 1, yang kelompok 2 adalah 0, 0, 1, 0 ditambahin 0 aja, biar 4 gitu ya. Lalu setelah itu kita masukkan 1248, 1248 biasa deret binernya. Lalu setelah itu baru yang ada satunya turun. 128, kemudian di sini adalah 4. Berarti hasilnya adalah 4 dan B. Karena 8 tambah 3 itu 11, berarti B ya. Berarti 4B. Seperti itu. Gampang kan ya? Ya. Nah, sekarang kita lihat yang campuran. Nah, kalau misalnya kita masih di heksa nih, tapi heksa dimasukkan ke okta, bukan ke biner gitu ya. Nah, langkah yang pertama kita binerkan terlebih dahulu, guys. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan ke biner terlebih dahulu. Jadi misalnya 1B dari heksa itu berapa okta gitu ya. Nah, kita masukkan ke biner dulu. 1B itu dari heksa itu berapa biner. Jadi kita masukkan dulu 1B, kemudian masukkan 1248, 1248, lalu setelah itu baru dicari. 1 ini tetap 1 gitu ya. Kemudian B itu adalah di 8 ya, karena 11 kan, 11 dikurangi 8 itu 3. 3 itu masuknya ke 2, bilangan yang lebih kecil gitu ya, 2, tapi yang paling besar. Berarti 3 dikurangi 2 itu 1, 1 itu ya masuk ke 1, 1 kurangi 1, 0 gitu ya. Ya, sehingga hasilnya 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kita yang depan ini bisa diabaikan gitu ya. Jadinya adalah 1, 1, 0, 1, 1 biner. Lalu baru kita masuk ke okta. 1, 1, 0, 1, 1 biner itu berapa okta gitu. Nah, untuk berapa oktanya berarti kita bisa bikin 0 dibikin okta dari biner ke okta berarti dikelompokkan 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadinya adalah 0, 1, 1 dan 0, 1, 1. Lalu baru dimasukkan deret binernya 1, 2, 4, 1, 2, 4. Untuk okta kan 3 ya, 3 digit ya. Lalu setelah itu baru diturunkan yang ada angka satunya. Diturunkan yang ada angka satunya berarti 1, 2, di sini adalah 1, 2. Di sini ada 3, di sebelah dia juga ada 3. Jadi hasilnya adalah 33 oktal. Berarti 1B dari heksa itu adalah 33 okta. Seperti itu guys, gampang ya. Ya mungkin seperti itu dulu pertemuan kita. Jumpa lagi untuk pertemuan ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.